Shalom, Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya bawakan di dalam Matius pasal 13, Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Yesus memanggil kita sebagai murid-murid Kristus, memberi pengaruh bagi dunia dalam menjadi terang dan juga menjadi garam yang membuat orang percaya boleh merasakan kehadiran kita di dalam dunia ini. Tanpa garam, makanan menjadi hambar. Tanpa terang, dunia akan tetap di dalam kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia akan kehilangan rasa dan arah. Maka kita harus belajar prinsip menjadi terang dan garam dunia sebagai suatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya hidup kita berfungsi dengan baik, bermakna dengan baik, dan berdampak dengan baik. Makna garam dan terang. Garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah dari segala kebusukan makanan dan memberi rasa. Terang melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Jika tidak, maka dunia ini tetap rusak dan gelap. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan punya makna yang berarti bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada rasa, mungkin sudah tidak ada di dalam terang, dia banyak yang ada di dalam kegelapan. Maka saya yakin Bapak Ibu orang-orang yang punya fungsi seperti garam dan terang. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa. Artinya kita dipanggil untuk berkhotbah dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan sesuai firman Tuhan yang kita baca. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita berfungsi baik untuk membuat ada rasa dan membuat terang bagi banyak orang. Jadilah teladan. Keteladananlah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya, supaya kita bisa dilihat orang lain di dalam kehidupan ini. Dan bukan itu saja, bukan kita bermakna dan berfungsi, kita juga boleh berdampak bagi banyak orang. Kita boleh menjadi kesaksian hidup. Ketika
fungsi garam dan terang terjadi dalam hidup kita, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita berfungsi baik dan juga bermakna dengan baik, maka ada dampak yang akan terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, dimanapun kita berada. Biarlah orang melihat kita berdampak dan memberi rasa dan memberi terang di dalam kehidupan ini. Ada pengaruh positif. Kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kita boleh menjadi kesaksian. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan perdebatan atau pandainya kita berargumentasi, pandainya kita berbicara bagi banyak orang, tapi perbuatan kita itu nyata untuk berdampak bagi banyak orang. Biarlah kita fokus kita bukan untuk dipuji orang, tetapi secara alami berbuat baik agar Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sobat Blessing yang saya kasih, teruslah kita jadi garam dan terang, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh melakukan kehendak Tuhan, menjadi garam dan terang di dunia yang semakin hari semakin jahat. Biarlah fungsi kami boleh nyata di dalam kehidupan ini, dan kami berdampak bagi banyak orang, hingga orang lain boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin sulit, biarlah kami jadi garam dan terang-Mu yang bercahaya bagi banyak orang, hingga Engkau yang dipermuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu telah ada bagi orang-orang yang mendengar perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.